Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di Pendopo Keputren, di rumah Ketua Daerah Rapi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena malam ini saya akan ikut atau melihat rekan-rekan pengurus Rapi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan rapat untuk evaluasi kegiatan Lebaran kemarin. Nah, Rapi sendiri bergerak di bidang sosial, jadi terutama membantu komunikasi, baik bencana Gunung Merapi, bencana tanah longsor, bencana kelautan atau pantai, orang hilang. Nah, demikian juga dengan Lebaran kemarin, Rapi membantu komunikasi untuk memperlancar jalan dalam menuju ke Jogja maupun keluar Jogja. Seperti apa rapatnya? Mari ikuti saya. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu pengurus daerah Rapida 12, Rapi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang alhamdulillah malam hari ini kami mewakili pengurus selaku ketuda mengucapkan selamat bergabung dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu yang alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami sampaikan ke nasional tentang PAW atau pergantian antar waktu kepengurusan Rapida 12 DIY. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan keyakinan saya, potensi dan kemampuan Bapak Ibu pengurus yang baru, nantinya Rapida 12 akan jauh lebih maksimal. Amin. Dalam kita menyelenggarakan pelayanan kepada anggota dan khususnya juga penataan organisasi. Bapak Ibu yang kami banggakan, khususnya pengurus yang baru, perlu kami sampaikan sebagai awalan bahwa kami pengurus daerah Rapida 12 DIY selama ini sudah menyelenggarakan konsep yang kami namakan kolektif kolegial. Artinya segala sesuatu akan kita bicarakan urun rembuk bersama di seluruh anggota dan pengurus Rapi, sehingga nantinya keputusan tidak sepihak dan bisa mengakomodir kepentingan anggota. Nah, ini yang kami tekankan, bahwa jangan kaget kalau kami sering sekali mengadakan reguler rapat, bahkan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak terlalu urgent, bila mana memang dibutuhkan untuk suatu keputusan, mohon izin kami ngaturi Bapak Ibu pengurus sekalian. Kemudian ada hal-hal yang sifatnya dalam perjalanan ini darurat. TRC, Jaringan Komunikasi, JRR, selalu mendapatkan apresiasi yang positif dari nasional, bahkan menjadi semacam pilot project untuk nasional. Ini akan kita pertahankan dan kita kembangkan. Karena apa? Karena memang Jogja gudangnya orang pinter, gudangnya orang yang semangat, gudangnya orang yang lillahi ta'ala. Saya ingatkan bahwa kita di dalam organisasi yang sifatnya non-profit ini, apalagi ini adalah organisasi yang sifatnya sosial, kemasyarakatan, monggo perbarui niat kita untuk selalu niat ibadah, karena nyun sewu ini tidak ada apa-apanya ya Pak Ketua. Tidak ada riang gembira dan tombol dari kita, oleh kita, untuk kita, tapi dengan tujuan kemaslahatan anggota dan masyarakat. Rapi sebagai mitra pemerintah selama ini selalu bersinergi dengan institusi, dengan lembaga yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Dan mohon izin, bila mana ada nantinya perbedaan persepsi, pendapat,
mohon izin, seperti katakan Pak Ketua 1 tadi, akan kita bicarakan secara internal, karena kita menjaga marwah kepengurusan ini, karena selama ini sudah terjalin dan menjadi contoh yang baik untuk nasional. Jadi sekali lagi bukan membanggakan, JRR top, Satgas kebencanaan top, kemudian TRC luar biasa, walaupun non sewu Pak Ato, untuk kesempatan akhir ini memang perlu ada penataan ulang untuk TRC di wilayah kabupaten kota, karena ini memang semenjak pergantian kepengurusan yang lalu memang ada beberapa gap yang harus kita selesaikan dan menjadi PR kita. Saya yakin ke depan kita nanti bisa bersama-sama membangkitkan kembali. Tapi sebelumnya TRC kita juga termasuk yang diapresiasi oleh nasional. Karena munculnya TRC secara nasional, embrionya itu ya di Yogyakarta. Dan kebetulan di tempat saya ini. Kita deklarasikan sehingga menjadi tim reaksi cepat Rapi nasional. Demikian, kemudian hal kedua, pada malam hari ini kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya senior kita, Bapak Prapto Juliet Sulu 12 Papa Tagu, yang barusan tadi pada awal rapat kami mendapatkan kabar melalui Pak 12DH bahwa beliau telah meninggal dunia. Nanti atas nama Rapi Daerah akan insya Allah kami akan sowan untuk mengaturkan bela sungkawa, dan kesempatan yang baik ini karena jasa beliau sangat luar biasa di Rapi DIY, khususnya Rapi Kabupaten Sleman, kami mohon nanti Gus untuk kita sama-sama mengirimkan doa untuk almarhum. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan niat kita ibadah ini diridhoi, dimudahkan, diberikan bimbingan dan keselamatan sehingga akhirnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari kami selaku ketuda itu yang kami sampaikan, nanti selanjutnya dari Bapak-bapak ketua dan teman-teman untuk bisa berembuk udar gagasan demi kemajuan organisasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa nyelip dan bisa keselempet di sini. Insya Allah dalam bisa membawa apa amanah yang sudah diberikan kepada saya, dan insya Allah ya mungkin sama Pak Wisnu, saya sudah tua, kemudian bisa umur ini bisa meluangkan apa yang jadi titipan Allah, ilmu dan disiplin yang saya dapatkan. Tidak ngelis untuk di Dinas Perhubungan karena ketugasan saya salah satunya adalah pengamanan frekuensi. Beberapa orang sempat saya tegur baik di darat maupun di frekuensi. Ada satu orang yang saya tegur dengan keras di darat. Kalau ada yang bertanya tentang saya 10-20 posisi di mana, saya tidak menjawab. Memang agar tidak semua orang tahu keberadaan saya saat itu di mana. Itu makanya saya kemarin tidak ngelis di Dinas Perhubungan. Namun saya tetap datang ke Dinas Perhubungan, ketemu Mas Santo, kita ngerokok bersama di luar ya Mas ya. Itu. Jadi bukan alergi untuk datang ke Dinas Perhubungan. Kemudian yang kedua, teman-teman dan ketuda, ternyata jadwal Bankom mudik lebaran yang selesai 7 hari itu belum selesai untuk beberapa pos Rapi. Yang pertama di Imogiri itu sampai tanggal 1 libur, tanggal 1 libur terakhir itu masih berjaga di sana karena memang lalu lintas yang ke arah selatan itu masih ramai. Makanya saya sempatkan walaupun Bankom sudah ditutup, saya merapat ke Imogiri, ngaruhi teman-teman di Imogiri. Dari Imogiri saya naik terus ke Gunung Kidul, yaitu ke Trowono. Sama Pak, Trowono pun masih standby, masih melakukan posko maupun bantuan. Itu di pertigaan JJLS yang menuju ke arah selatan tempat wisata.
Ini yang hampir terlewatkan. Ternyata di sana sangat antusias sekali. Teman-teman juga banyak yang di sana bersatu dengan anggota Polsek Saptosari yang kebetulan ada keponakan saya yang jadi polisi di Saptosari. Jadi itulah makanya saya sempatkan walau dari Mogiri saya naik ke Trawono Gunung Kidul. Kemudian daripada itu kita sampaikan juga beberapa pelanggaran frekuensi, tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu, yaitu tentang di-linknya atau dimasukkannya komunikasi roib pada saat kita Bankom Lebaran. Beberapa pelanggaran sempat kita catat, juga beberapa frekuensi yang digunakan roib sempat kita catat, ada di 200 on display, 248 on display, 300 on display maupun 350. Untuk itu monggo seperti rencana Ketua 1 tadi saya nderek, artinya saya tidak mengambil tindakan sendiri. Untuk itu bahwa nantinya diperlukan komunikasi dengan DPPOD, ya kita bersama-sama. Semoga personil ketiga kita mengikuti. Kemudian untuk yang terakhir yang mungkin saya sampaikan Pak Wisnu, petugasan di ketiga ini setelah kita cermati ternyata banyak sekali dan banyak juga yang asing karena jarang kita lakukan. Ada telaah hukum, ada telaah setap dan lain-lain. Nah, kedepannya kita akan banyak-banyak berkumpul khusus untuk Biro 3. Sudah saya rencanakan dengan Mas Santo di tempatnya Mas Santo, mungkin cuma waktunya belum matching saja, jadi belum kita sampaikan ya Mas Santo ya. Dia Mas Santo yang gunamu kumpulan, bos, sampai Mas Santo kebetulan kan dekat sama Pak Erwin juga, dia tidak terlalu jauh. Lupa Pak. Ketika itu saya tekankan ke Mas Franky adalah iso ora kowe dadi wong tua, saya bilang gitu. Karena begitu duduk di pengurus daerah kita menjadi bapaknya SDIY. Kita menjadi bapaknya Sleman, kita menjadi bapaknya Bantul, bapaknya Kulon Progo, bapaknya kota, bapaknya Gunung Kidul yang punya problem yang berbeda-beda. Berbeda itu misalnya apa? Contoh kota. Kota sampai sekarang belum pernah berhasil membentuk yang namanya lokal. Itu amanah ADART loh itu. Nggak tahu alasannya apa sampai sekarang belum berhasil membentuk lokal. Ini menjadi tugas kita untuk meyakinkan kepada pengurus wilayah kota bahwa lokal itu penting. Karena dari sanalah akan muncul pemimpin-pemimpin baru. Nek lokalnya ada 4 misalnya, seperti Sleman tidak semua Kapanewon ada lokal, di sana Kemantren ada 4 saja lokalnya, gabungan jadi distrik, akan muncul ketua-ketua lokal, juga akan muncul ketua-ketua baru, akan ada regenerasi. Tapi kalau tidak ya nggak, sulit sekali. Nah, kita menjadi bapaknya SDIY, ini yang susah. Mas Franky hari ini menjadi mbahnya, nah, sekarang sudah, karena sudah menjadi wakil ketua. Ini luar biasa. Nah, monggo untuk kita sama-sama saling mengingatkan. Dulu waktu awal-awal jadi pengurus daerah itu, untuk mengenang masa lalu, SRC itu tidak pernah dihapus namanya. Tapi itulah sejarahnya. Dan orang yang menggariskan sejarah itu malam ini Sido. Jasanya luar biasa. Hal seperti ini nanti menjadi tugas Mas Sato yang minta ampun tidak gampang ini untuk nanti bisa membuat TRC ini solid. Dulu Kulon Progo TRC-nya bagus sekali. Tapi pergantian pengurus kemarin, ambiar. Inilah pemahaman yang keliru bahwa mereka setia pada individu, bukan setia pada organisasi. Ini salahnya. Itulah mengapa saya matur dengan Bapak di sini. Mudah-mudahan ini PAW yang terakhir. Nah, masalah pribadi pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Tapi mari kita berpegang pada organisasi sehingga rapatnya ono kae. Nah ini kan pribadi sekali. Ini kita belum pantas menjadi bapaknya Rapi di DIY kalau begitu. Dan pada malam hari ini juga saya disampiri yang agak berat lagi, yaitu tentang TRC.
TRC kami sudah koordinasi kalau dengan Sleman mulai dari JNL, kemudian sekarang Mas Heri, kita sudah koordinasi mulai Sleman sudah mengakan pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Tapi kami ini masih belum bisa mengkoordinasikan dengan TRC kabupaten kota yang lain. Dulu waktu di balai kota, tiap ketua wilayah akan menyetorkan minimal koordinator TRC masing-masing. Nah, di Gunung Kidul pun sudah ada sebetulnya, tapi eksistensinya sampai sekarang itu sopo, sing suwi dan sebagainya. Nanti saya juga mohon dichannelkan baik dengan yang preso pengurus yang lain tentang TRC ini, tentang TRC. Karena kalau sudah minimal ketemu komandannya, kita sudah bisa koordinasi, itu lebih mudah. Tapi kalau dengan komandari rohungono, ya tapi minimal penugasan-penugasan tetap jalan. Saya salut Pak Sarpan. Saya memang baru gitu. Karena memang kalau memang sampai saat ini saya masih belum optimal menduduki jabatan itu. Barangkali nanti mungkin ada teman atau figur yang lebih tepat untuk komandan TRC pun monggo, saya dengan legowo karena berbasis kinerja. Orang berbasis kinerja itu orang menyenangkan jeneng kudu iso tanggung jawab itu. Pokoknya rano. Saya nanti mohon Mas Sarpan, saya tahu persis di kegiatan di Laka Laut dan sebagainya di wilayah Bantul, Mas Sarpan proaktif, nanti tolong saya dichannelkan dengan minimal Bantul dulu. Kemudian kalau kota itu nanti janjinya setelah musyawarah wilayah pembentukannya. Kulon Progo saya juga belum kenal harus dengan siapa. Kalau di nasional hanya mengenal TRC. TRC itu juga rescuer, juga PPGD, bisa lalu lintasan. Kita harus mumpuni semua. Itu. Jadi kita sudah koordinasi seperti itu. Kita kembali ke jenjang aja Mas Hatta. Artinya kan di wilayah juga ada struktur organisasi juga. Nah, di situ juga ada ketua 2. Nah, kita langsung tembus saja ke ketua 2 untuk masalah kesatgasan, kan seperti itu. Dan sekalian atur juga untuk dari bapak-bapak yang hadir ini bahwa segala sesuatu nanti peraturan daerah itu tentunya akan ada namanya ketetapan dari daerah. Nah, forum yang tepat itu adalah di musyawarah atau di rapat kerja pimpinan nanti di jatahnya untuk besok bulan Juli di Kulon Progo ya. Maju mundurnya kurang tahu, tapi yang jelas itu. Nah, di situ monggo. Ini sebagai langkah awal kita bertemu dan juga untuk PR-PR kita, artinya menginventaris bahwa banyak tugas sebetulnya di Pemda ini selain dari Satgas Mas Ato, Mas Ananto dan Mas Wardi, juga di Ketua 3 ini saya juga cukup bangga Pak Ali dan Pak Edwin, artinya kerso membantu di Pemda ini. Nah, kita berharap nantinya segala sesuatu produk yang ada di Pemda ini harus melalui Ketua 3. Dalam hal ini di situ sudah ada tupoksinya, nanti melalui kajian-kajian itu. Saya sendiri juga buta hukum, tetapi dalam aturan organisasi memang musyawarah kita yang penting itu ada di forum-forum seperti itu. Jadi ini kesempatan, masih ada waktu. Nah, nanti segala sesuatunya monggo produk-produk itu bisa kita sosialisasikan pada saat nanti. Itu deh. Ya. Jadi saya kira bisa mohon izin Ketua untuk Rapimda berikutnya besok temanya Satgas. Satgas, betul. Sehingga dari wilayah mengirim 3 atau 5 orang itu dominasinya Ketuwil dan Satgas. Ketua 2 dan membawa Satgasnya. Bisa dibahas di sana lebih dalam. Jadi tidak sekedar TRC tapi Satgas ya. Semua karena kita kan setengah hari itu minimal.